Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu Yeay. bersama saya Kak Stefani dan Kak Wawan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan sampai dengan minggu ini kami masih bisa untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian, Happy Ya Ya Ya. Kita senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita mau masuk ke penyembahan kita. Sama-sama kita mengangkat satu pujian. Kita katakan, Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Engkau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur.
Shalom adik-adik, balik lagi sama Kak Jane. Lagi-lagi dan lagi kakak harap kalian tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan tetap ada sisi dalam Tuhan. Begitu juga dengan keluarganya kalian. Hari ini kakak mau mulai dengan, pernah nggak kalian dengar orang bilang, Tuhan itu tahu banget apa yang kalian lagi rasain. Tuhan itu ngerti banget apa yang kalian lagi alamin. Tuhan juga pernah ngerasain loh apa yang kalian rasain sekarang. Pernah nggak dengar kayak gitu? Kakak sering banget nih dengar. Dan kakak juga setuju dengan itu. Kenapa? Karena pada kenyataannya Tuhan itu juga pernah turun ke bumi sebagai Tuhan Yesus, ngerasain apa yang kita rasain sebagai manusia. Tuhan itu pernah ngerasain yang namanya misalnya hidup susah. Pas waktu dia lahirnya di kandang domba, sama seperti yang kita semua tahu, tertulis di Alkitab yang kita rayain pas waktu Natal. Pernah nggak kalian ke kebun binatang atau ke peternakan, kebayangkan bau-baunya kambing, domba, bau banget lah pokoknya. Nah, Tuhan Yesus waktu lahir tuh keadaannya udah langsung kayak gitu. Bayangin waktu dia baru pertama kali, tubuhnya itu secara fisik ada di dalam bumi, dia lahirnya di tempat kayak gitu. Gak kebayang sih keadaannya sesulit itu gitu, sesusah itu. Jadi Tuhan pernah ngalamin itu. Selain itu, Tuhan juga pernah ngerasain namanya dikhianatin, diuji, dibikin marah, kecewa, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang Tuhan juga rasain selama dia jadi manusia di bumi ini. Nah, hari ini kakak mau spesifik ngebahas tentang takut atau khawatir. Siapa ya di sini yang juga pernah atau mungkin sering nih ngerasain takut atau khawatir? Kakak sih salah satunya. Oke, jadi dulu waktu kecil, waktu kakak masih sekolah, kakak itu sering banget nih ngerasain yang namanya takut, khawatir. Terus misalnya kalau lagi ujian, wah kakak tuh paling gampang banget ngerasain yang namanya takut atau khawatir. Kira-kira nanti aku lulus gak ya ujiannya? Kira-kira nanti aku perlu remedial gak ya? Berapa ya nanti nilainya? Nanti aku jadi dapet ranking berapa? Ini yang paling kakak sering takutin waktu kakak masih sekolah. Siapa yang di sini juga gitu? Nah, pertanyaannya, apa sih yang Tuhan Yesus lakuin waktu dia juga lagi ngerasain takut kayak kita? Kan katanya tadi Tuhan Yesus ngerti apa yang kita rasain. Tuhan Yesus juga pernah ngalaminnya. Jadi apa yang bisa kita pelajarin dari Tuhan Yesus hari ini di saat dia lagi ngerasain takut? Nah, cerita hari ini kakak mau ambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ini cerita tentang Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu, Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena itu, ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati disalib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tapi Tuhan Yesus akhirnya kembali lagi berdoa dan dengan sangat takut hingga keringatnya bahkan menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari surga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akhirnya berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap
dan tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Wah, ternyata di Alkitab sendiri juga ditulis kalau Tuhan Yesus pernah ngerasain takut, bahkan sampai keringatnya aja kayak darah. Waduh, gak kebayang. Kakak pernah sih ngerasain takut, pernah sampai sedikit keringetan gitu, muncul keringat, tapi gak pernah sampai keringatnya itu banyak dan bahkan berubah jadi kayak darah. Adik-adik pernah gak takut sampai keringetnya kayak darah? Kalau gak pernah, kebayangkan jadinya setakut apa Tuhan Yesus pada malam itu waktu dia lagi berdoa. Tapi yang kita mau belajar hari ini adalah apa sih yang Tuhan Yesus lakuin waktu dia takut. Dari cerita tadi kita lihat ada dua hal yang bisa kita ambil dari cerita Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan itu berdoa. Jadi waktu dia takut, bukannya dia sibuk ketakutan terus aja, diem aja, tapi Tuhan malah pergi ke Bapa di surga dan berdoa. Dia pergi ke taman, ambil tempat yang sunyi, yang supaya dia nggak diganggu, yang tenang, dan bukan doa untuk dilihat orang-orang, tapi dia ambil waktu sendiri untuk bersama Bapa berdoa, menyampaikan apa yang jadi isi hatinya Tuhan, mengeluarkan apa yang jadi ketakutannya Tuhan. Dan kalau kita lihat nih di Alkitab, di Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Wah, doanya Tuhan Yesus pun perlu kita contoh nih adik-adik. Kalau kita lihat doanya Tuhan Yesus ini, kalau kakak ganti sedikit nih bahasanya ke kata-kata zaman sekarang, mungkin waktu itu doanya itu istilahnya, "Bapa di surga, kalau mungkin cawan ini berlalu aja, aku gak perlu disalib, tapi tetap apapun yang terjadi, biarlah itu semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan apa yang aku mau." Nah, siapa yang di sini kalau berdoa juga kayak gitu? Kakak sih kadang iya, kadang enggak. Kadang kakak kalau doa ke Tuhan itu malah kasih list permintaan, kakak mau ini tuh, kakak mau diberkati, kakak mau dijaga kesehatannya, kakak mau Tuhan lindungin kakak terus, semua yang kakak kerjakan berhasil. Tapi hari ini kita sama-sama belajar kalau di saat kita berdoa penting untuk menyampaikan apa yang kita mau, apa yang hati kita rindukan, tapi tetap endingnya harus membiarkan apapun yang jadi rencana Tuhan, apa yang jadi maunya Tuhan, itu yang terjadi di dalam kehidupannya kita. Selain itu, kalau kita ingat-ingat ceritanya tadi lagi, di saat Tuhan Yesus berdoa, akhirnya ada malaikat datang yang kasih Tuhan Yesus kekuatan. Sama juga di saat kita berdoa, Tuhan sendiri yang akan kasih kita kekuatan lewat Roh Kudus, lewat orang-orang di sekitar kita. Jadi penting banget untuk kita berdoa di saat kita lagi takut. Yang kedua adalah minta dukungan orang-orang di sekitar. Misalnya nih, kalau di cerita Tuhan Yesus tadi, karena Tuhan merasa takut, yang dia lakukan, dia ajak murid-muridnya untuk nemenin dia. Dan gak cuma nemenin doang, tapi juga minta mereka untuk ikut berdoa dan berjaga-jaga sama Tuhan. Jadi bentuk minta dukungan itu gak cuman ditemenin atau ditolongin, tapi juga minta bantuan dalam bentuk doa. Satu lagi nih, ayat yang mau kakak bacain buat kalian. Di 1 Yohanes 2 ayat 6. "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Nah, dia ini tuh ngingetin kita sebagai anak-anaknya Tuhan untuk hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup.
Jadi, kalau hari ini di cerita Tuhan Yesus di Taman Getsemani, kita belajar untuk berdoa dan minta dukungan orang di sekitar kita di saat kita takut. Yuk, mulai hari ini kita sama-sama belajar untuk ngelakuin sama seperti yang Tuhan Yesus lakuin di saat kita lagi takut. Balik nih ke cerita waktu Kak Jin takut waktu mau ujian. Apa sih yang Tuhan Yesus sebenarnya mau Kak Jin lakuin yang benar gitu, yang sesuai dengan contoh yang Tuhan Yesus udah kasih. Nah, yang seharusnya Kak Jin lakuin yang pertama adalah berdoa ke Tuhan. Bukannya malah ketakutan, khawatir, tapi seharusnya Kak Jin berdoa ke Tuhan, menyerahkan semua isi hati Kak Jin, dan biarlah Tuhan yang bekerja gitu istilahnya, biar kita berserah menyerahkan apa yang jadi beban hidup kita ke Tuhan, dan biarlah yang terjadi sesuai dengan apa maunya Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan kasih kita kekuatan untuk menjalani setiap persiapan kita. Waktu kita lagi belajar untuk ujian, waktu hari H kita ujian, biar Tuhan yang kasih kita kekuatan, ketenangan, damai sejahtera, sukacita ngejalaninnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, minta bantuan atau dukungan dari orang sekitar. Misalnya dari ibu guru atau bapak guru, dari teman-teman, untuk ngajarin kita dan bantuin kita selama persiapan ujian. Biar kalau ada yang nggak ngerti, kita bisa jadi lebih mengerti, lebih gampang ingat mungkin. Dan juga selain itu, kita juga bisa minta dukungan dalam bentuk doa. Sama siapa sih? Misalnya sama papa mama di rumah untuk doain kita, juga kakak sekolah minggu. Nah, penting banget nih untuk kita ngelakuin dua hal ini seperti yang dicerita Tuhan Yesus udah contohin ke kita waktu dia masih di bumi ngerasain takut. Itu dia sharing sekolah minggu hari ini. Kakak harap kita semua bisa sama-sama belajar dan juga ngelakuin firman Tuhan hari ini. Yuk kita semua tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatannya buat kami ibadah hari ini. Terima kasih kalau kami masih boleh sehat, masih boleh tetap bersukacita dan semangat hari ini ikutin sekolah minggu hari ini. Bapa di surga, terima kasih juga udah mengirimkan Tuhan Yesus ke bumi ini untuk melakukan apa yang harus dilakukan, menyelamatkan kami semua dari maut, tapi juga meninggalkan kami teladan untuk kami jadi tahu apa yang harus kami lakukan kalau kami lagi merasakan apa yang kami lagi rasakan. Hari ini kami belajar kalau di saat kami takut, kami harus berdoa, berserah kepada Tuhan, dan membiarkan apapun yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga meminta dukungan dari orang-orang di sekitar kami. Bapa di surga, kiranya Engkau yang bantu kami, biar kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan kiranya yang kirimkan Roh Kudus untuk bimbing kami setiap hari, ingetin kami dan ajarin kami, dan kiranya Tuhan yang kasih kami kekuatan untuk bisa terus menjalani hari-hari kami sesuai maunya Tuhan dan memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kami. Tuhan, hari ini secara khusus Kak Jane mau berdoa untuk adik-adik yang lagi ujian atau yang akan menghadapi ujian. Tuhan, kiranya Engkau yang kasih kekuatan, semangat, sukacita, dan damai sejahtera, ketenangan untuk adik-adik dari masa persiapan ini sampai hari H ujian. Bapa, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau yang terus jaga setiap kami, kasih kami kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah menerima berkat firman Tuhan hari ini sama-sama katakan, amin. Happy Sunday adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.